Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Termasuk hari ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti rangkaian kegiatan Bina Pribadi Islami SDIT Bina Ilmi Palembang. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan sedikit ataupun mengulang kembali materi tentang ibadah, dalam hal ini sholat kita, ya. Sholat kita yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penerapannya di dalam keseharian kita. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, adapun harapannya dari materi BPI kita hari ini, yang pertama bagaimana kita lebih memahami lagi makna sholat. Bapak yakin bahwa Ananda sudah memahami makna sholat itu sendiri, namun untuk hari ini bagaimana kita lebih memahaminya lagi. Kemudian bagaimana juga hari ini kita bisa memahami keutamaan-keutamaan daripada kita melaksanakan sholat. Dan tentunya setelah kita memahami, kita bisa mengaplikasikan, melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, kita awali ya. Yang pertama, makna sholat itu sendiri. Tentu Ananda sudah tahu bahwa sholat itu memiliki arti sebagai doa ataupun memohon kebajikan, berbagai kebajikan, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ananda semua secara istilah syariat ya, bahwa sholat itu adalah ibadah kita kepada Allah ya, meliputi pergerakan anggota tubuh kita ya, diawali dengan takbir ya, dan diakhiri dengan salam. Dan sholat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah kita ya kepada Allah. Di antaranya adalah zikir kita kepada Allah, kemudian tilawah kitabullah kepada Allah ya, berdiri menghadap Allah, sujud, doa, tasbih, dan takbir ya. Ini sholat ini wujud bagaimana kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah fardu, wajib, yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ananda, semoga kita tergolong kepada orang-orang yang beriman, ya. Sehingga ketika kita mendengarkan ayat ini, kita akan bergegas untuk melaksanakan sholat-sholat fardu kita. Artinya, kalau ada di antara kita yang masih bolong-bolong sholatnya, mari kita perbaiki. Apalagi kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Ananda, sholat merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim ya yang sudah akhir balik. Bagi Ananda ya yang sudah balik itu tentu kewajiban. Kalaupun yang belum, maka ini adalah pembelajaran bagi kita, sehingga ketika sudah akhir balik, kita dengan mudahnya dan sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah sholat ya. Dan tentunya bukan rutinitas belaka Anda semua yang dikerjakan 5 waktu di dalam sehari semalam ya. Karena sesungguhnya sholat ini adalah wujud ataupun bukti keimanan kita, ketaatan kita, tentunya sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, Ananda, selanjutnya ini tidak kalah pentingnya ya, bahwa sholat itu memiliki keutamaan. Tentu kalau kita sering mendengar dari segi kesehatan pun bahwa sholat memiliki keutamaan. Bahkan bisa mencerdaskan hati, otak, ya, memperlancar aliran darah kita dan pencernaan kita. Karena sholat itu layaknya olahraga, ya Anda semua. Tetapi yang tidak kalah pentingnya lagi bahwa sholat itu diantara keutamaannya adalah bagian daripada bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai
pencipta kita. Kemudian yang kedua, bahwa sholat nantinya menjadi penolong bagi kita. Yang ketiga, sholat nantinya akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang keempat, sholat akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Tentunya Anda semua, kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Kemudian yang kelima, sholat merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Anda semua atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, sholat merupakan amalan utama yang akan memberikan cahaya kepada kita di akhirat kelak insya Allah. Baik, Ananda, satu persatu akan coba kita bahas. Semoga dengan keutamaan-keutamaan daripada sholat ini bisa menjadikan kita sebagai Ananda yang rajin sholatnya. Ya, tidak hanya menjadi rutinitas, melainkan kita berharap kita mendapatkan berbagai kebaikan yang akan Allah berikan. Baik, yang pertama Ananda, bahwa sholat adalah wujud bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga Ananda terdapat dalam Quran surat Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Baik, Ananda, sebagaimana dalam Quran surat Thaha ayat ke-14 ya, bahwa menjalankan sholat 5 waktu menjadi sarana hamba agar selalu mengingat Tuhannya yang telah memberikannya banyak kenikmatan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ananda, ini penting sekali bahwa sholat adalah sarana bagi kita untuk mengingat Allah yang telah menciptakan kita. Kemudian yang kedua, bahwa sholat menjadi penolong bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ananda, melalui ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah, menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong serta pembimbing. Karena sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya berada dalam kenikmatan, lalu ia bersyukur ataupun mensyukurinya, ataupun berada dalam cobaan, maka bagaimana ia sabar menunggunya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda, apabila mendapat suatu cobaan, maka beliau mengerjakan sholat. Ananda, dengan kita mengerjakan sholat, maka insya Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita, termasuk ketika kita mendapatkan cobaan. Kemudian, sebagaimana keutamaan yang ketiga adalah bagaimana sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sering kita mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Anda semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalaulah kita ada terbesit untuk melakukan perbuatan keji, maka insya Allah ketika kita melakukan sholat di setiap saatnya, insya Allah Allah akan menolong kita, ya. Allah akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan keji itu. Allah akan mencegah kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Baik, Ananda, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa sholat menjadi penghapus dosa kita, ya. Dalam Quran surah Hud ayat 114,
Yang artinya bahwa dan dirikanlah sholat pada dua sisi siang, pagi dan petang. Yakni Anda semua sholat subuh, ya, sholat zuhur dan sholat asar. Dan juga pada permulaan malam. Tentunya ini sholat maghrib dan sholat isya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan-kejahatan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang beringat. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dalam hal ini adalah sholat, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, tidak sekali-kali seorang mukmin melakukan suatu dosa, ya, termasuk dalam dosa kecil, lalu ia melakukan wudhu dan sholat 2 rakaat, melainkan diberikan ampunan baginya atas dosa yang telah ia lakukan. Baik, Kananda, ini sangat penting, ya. Ternyata bagaimana sholat ini mampu menghapuskan dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Ini mungkin dan pasti, ya, Anda semua pasti kita pernah melakukan dosa-dosa atas apa yang sudah kita lakukan. Baik, Kananda, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sholat itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Ananda saat ini, ya, dengan berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan berbagai fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita, ya, sebagai seorang anak, ya, bagaimana kedua orang tua kita juga sudah mensupport dengan begitu amat banyak, ya, bagaimana kita melakukan proses pembelajaran dan lain sebagainya, begitu juga dari bapak bunda kita, ya, maka insya Allah dengan sholat ini bahwa kita bersyukur kepada Allah. Dan ini wujud nyata. Dengan sholat bahwa kita telah bersyukur, ya, dan berupaya untuk mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Baik, kemudian yang selanjutnya Ananda adalah bahwa ini yang keenam, ya, keutamaan yang keenam bahwa sholat merupakan amalan utama dan tentunya insya Allah di akhirat kelak akan memberikan cahaya kepada kita. Sebagaimana sabda hadis, ya, sebagaimana hadis Anda semua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa seseorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi Muhammad bahwa amalan apa yang paling utama. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua dan jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Baik, Anda, insya Allah, ya, sholat merupakan amalan yang utama. Sebagaimana dalam amal yaumi BPI kita bahwa sholat menjadi hal yang penting, Anda semua, ya. Maka ini yang menjadi alasan setiap pekannya sholat Anda kita rekap, ya, melalui bunda-bunda wali kelas kita catat. Ini wujud bagaimana kita melihat apakah Anda sudah melakukan sholat dengan baik atau tidak. Dan tentunya ini adalah tiada lain supaya Ananda bisa melakukan amalan terbaik, yakni sholat. Sama halnya dengan berbakti kepada kedua orang tua, ya. Ini menjadi hal penting bagi kita sebagai seorang Ananda. Kemudian Ananda dalam hadis, ya, hadis yang lain dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di akhirat kelak, ya, di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat, dan ia akan tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Baik, Anda, insya Allah, ya, dengan kita melaksanakan sholat, Allah akan memberikan cahaya kepada kita. Dan insya Allah cahaya itu merupakan bukti, ya, dan insya Allah merupakan keselamatan bagi kita pada hari kiamat kelak, ya. Baik, Anda, demikian ada 6 keutamaan. Ini diantaranya, ya, masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya di dalam kita melaksanakan sholat, ya, yang tentunya merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Baik, Anda, setelah ini, ya, Bapak berharap bahwa Anda bisa optimal lagi melaksanakan sholatnya, terlebih sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk, ya, dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh kehati-hatian, dengan harapan sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat kita bukan hanya karena direkap amal yauminya saja, Anda, melainkan bahwa
wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ananda ya, dalam kesempatan yang baik ini semoga kita tergolong kepada Ananda yang taat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.